Berikut kutipan pernyataan Jokowi yang disampaikan sebelum pertemuan dengan SBY di Bali. Ya, Jokowi atau Joko Widodo, Presiden terpilih, mengatakan, ya kami bertemu membahas RAPBN 2015 bersama Pak JK. Saya akan mengkalkulasi besaran subsidi BBM, mengapa antrean kendaraan di SPBU panjang. Kami juga mempertimbangkan inflasi, fiskal, dan situasi politik sebelum menaikkan harga BBM. Namun lebih baik menaikkan harga BBM sebelum 20 Oktober 2014. Ini pernyataannya sangat jelas sebetulnya. Pak Jokowi meminta agar kenaikan harga BBM itu dilakukan sebelum dia dilantik sebagai presiden. Ya, nah ini menarik sebetulnya. Tadi dikatakan bahwa menurut Bang Ramadan Pohan tadi ada buku putih bahwa PDIP tidak akan menaikkan harga BBM. Ini gimana Bang Eriko? Nah, tadi sudah kita bahas sebelumnya melalui tadi penyampaian yang Mas sampaikan. Sebenarnya kan waktu yang dari mulai kita rapat paripurna sampai kita walk out, kita sudah memberikan gambaran-gambarannya bahwa ini bisa dilakukan proses-prosesnya, tapi kan tidak dijalankan. Dan juga jangan salah, setelah kita walk out, keputusannya apa? Memberikan hak sepenuhnya kepada eksekutif untuk memutuskan kenaikan harga bensin, harga BBM. Itu jelas, untuk mengurangi subsidi BBM, itu keputusan. Jadi sekarang sebenarnya bolanya itu Mas ada di pemerintah, ada di eksekutif. Nah, untuk itulah kenapa tadi Pak Jokowi menyampaikan, sebenarnya ini fakta di lapangan, antrian. Sekarang saya tanya, kalau habis sebelum itu, ini kan dimulai daripada awal pemerintahan. Nah, itu diberikan oleh Pak SBY kesempatan. Mari, saya membantu, ingin membantu proses transisi ini. Nah, ini yang kita sambut, ini yang Pak Jokowi sambut. Inilah bantuan yang diharapkan sebetulnya oleh pemerintahan Jokowi. Yang konkret. Artinya, apa yang bisa dilakukan dalam waktu 2 bulan? Dan itu adalah bantuan paling konkret yang diharapkan oleh pemerintahan Jokowi. Dan ini akan menjadi catatan sejarah, Mas. Ini akan menjadi catatan sejarah. Keberanian daripada pemerintah yang sekarang untuk memberikan kesempatan yang lebih baik kepada pemerintahan yang berikut. Apa yang ditakutkan dalam proses transisi? Anda bilang ini keberanian pemerintahan yang sekarang. Ya. Apa yang ditakutkan sebetulnya kalau menurut Anda? Ya sebenarnya saya juga tidak tahu apa yang harus dikhawatirkan. Saya tidak mengerti. Artinya yang bisa menjawab ini yang tentunya ditanyakan kepada beliau sebenarnya kan begitu yang lebih tepat. Kalau dari segi kita sebenarnya berhitung ini hal yang sangat wajar, memberikan kesempatan yang lebih baik supaya proses transisi ini berjalan baik. Kemudian pemerintah berikut sudah bisa mengakselerasi. Bang Ramadan, tanggapannya? Ya, kalau saya katakan bahwa waktu efektif kerja 25 hari gitu nggak cukup untuk, karena saya tahu sendiri waktu penaikan BBM itu tidak mudah ya, dampak-dampaknya dihitung, semuanya harus dihitung gitu. Dan saya juga terus terang kalau Pak Eriko, walaupun kita kan bersahabat gini, saya juga kaget dulu kan PDIP kenceng banget itu, jangan naikkan BBM, penderitaan rakyat ya, kami ingat betul itu gitu loh, dan publik ingat betul itu. Nah sekarang kalau misalnya didesak-desak gini supaya lebih cepat lebih baik gitu, itu juga menimbulkan pertanyaan juga di situ gitu loh. Nah yang tadi pertanyaannya apa? Ya ada apa ini? Kenapa begitu ketakutan kalau misalnya Pak Jokowi yang mau naikkan saja. Pak Jokowi kan pernah mengatakan kalau mau naikkan saja, kan bisa begitu ya. Nah dalam hal ini pelajaran dari pemerintah Pak SBY yang lalu, beliau tidak pernah didikte ataupun mau didikte oleh kekuatan-kekuatan yang dia anggap tidak memberikan yang terbaik untuk rakyat gitu. Nah jadi kalau Pak Jokowi punya form di situ memang harus naik. Ya kan, naikkan. Tapi kalau memang tidak. Apa yang mendikte Pak Presiden? Kalau tidak ada kekuatan yang bisa mendikte, apa yang bisa mendikte Pak SBY? Ya perhitungan beliau sendiri. Pak SBY kan menghitung sendiri kalkulasinya, mengecek langsung ke lapangannya juga. Ya. Nah, yang lalu itu pernah ya, itu berapa bulan sebelum pemilu itu juga dilakukan kenaikan harga BBM dan Pak SBY kita udah ketakutan, Pak jangan dinaikkan, ini kan berbahaya. Tetapi kan beliau tidak bisa terpengaruh di situ. Beliau punya keyakinan di situ bahwa ini yang dilakukan adalah untuk rakyat. Sama halnya nanti dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi punya keyakinan bahwa ini untuk bangsa dan aman untuk rakyat, beliau akan lakukan gitu. Yeah. Jadi
Intinya begini, Kalau ini- tidak ada yang perlu ditakutkan dalam soal menaikkan harga BBM atau menurunkan yang harga BBM. yang dikhawatirkan oleh rakyat itu sekarang BBM-nya nggak ada sebetulnya. Saya kira begini, itu kalau itu penyebabnya permainan apa ini? spekulan kan juga bisa kan. Oh ya, kalau berdasarkan hitung-hitungan sudah jelas tadi bahwa sebelum akhir tahun ini Itu akan dari habis. Pertamina sendiri. Dari Ya. Pertamina. Iya. Itu Pertamina punya hitungan sendiri, tetapi Atau saya PSB kira punya hitungan sendiri? This is not the end of the world. Kalau misalnya tidak ada terjadi kenaikan BBM, justru yang kita ingin tunggu itu adalah strategi dari PDI Perjuangan yang tidak akan pernah menaikkan harga BBM itu yang mau kita tunggu. 25 hari kerja kok, nggak lama lagi kok di situ gitu loh. Iya. Nah transisi ini bukan ikut di dalam kebijakan seperti itu, tetapi yang satu, image bahwa hubungan baik itu tetap harus terlaksana dengan baik, ya. Tradisi keberlanjutan kepemimpinan. Nah, yang kedua itu untuk hal-hal yang kan perlu rahasia-rahasia negara tentang hal-hal yang tidak mungkin presiden menyampaikan kepada orang lain selain kepada penggantinya itu Ini sendiri. ada buku gitu. presiden ya. Dan saya kira itu, dan itu juga sebatas saran dan bukan pendiktean atau enggak. Tapi sebagai Artinya saran. bantuan yang ditawarkan oleh presiden hanya sekedar saran kepada Saya kira pemerintah selanjutnya. bukan sekadar saran, tetapi tentang peta, ya, peta perekonomian kita, peta politik kita dan sebagainya. Di situ akan kesempatan. Dan Pak Jokowi juga punya kesempatan untuk bertanya hal apa saja di sana. Baik, Gitu. kita akan sambung ini di segmen berikut.